Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobat netizen, hari ini kita akan membahas perihal Hari Raya Idul Adha atau yang lebih kita kenal Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Kurban. Dan bersama saya hari ini sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Sofyan Hadi, MA, MHum. Mungkin Pak Ustadz, kita langsung aja membahas perihal sejarah dan hukum perayaan Idul Adha. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman, terkait dengan Idul Adha, itu secara harfiah artinya hari raya kurban. Jadi Adha itu artinya kurban. Nah, kenapa disebut Idul Adha? Karena pada hari itu kita melakukan pengorbanan, menyembelih hewan tertentu, lalu dibagikan dagingnya, dan itu berlangsung selama 4 hari lamanya. Mulai tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan hari Nahar, sampai nanti 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan pada keempat hari itu kita haram berpuasa. Ya, jadi kalau berpuasa juga dapat dosa, bukan dapat pahala. Orang kalau berpuasa kan dikasih pahala itu. Kata Allah, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu anin nar sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, apakah sunat ataukah wajib, maka nanti di akhirat dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Tapi kalau dia puasa di hari yang 4 tadi, maka berdosa hukumnya. Kenapa? Karena hari itu hari wajib makan. Tidak boleh manusia yang tidak makan. Karena itu hari raya yang di hari itu kita disuruh bergembira ria, ya, berpesta pora. Ya, kata Allah, fatamatta'u fi darikum salasata ayyam. Bergembiralah kamu di kampung-kampungmu. Ya. Nah, jadi kurban itu kenapa disebut kurban? Karena kurban itu artinya kedekatan yang sempurna. Dia dari kata qarib. Qarib itu artinya dekat. Lalu ada kaidah dalam bahasa Arab, bila ditambah alif dan nun, kata itu di akhir dengan timbangan fu'lan, maka itu artinya sempurna. Ya, seperti kata Quran. Quran itu dari kata qara'a, ikra, baca. Kalau Quran itu bacaan yang sempurna. Itu kenapa disebut Quran? Karena dia bacaan yang sempurna. Ada kata furqan, dari kata farkun, beda. Kalau furqan beda yang sempurna. Ada kata tufan, dari kata berputar, tawaf. Ada kata ruslan dan sebagainya. Nah, kurban, kenapa disebut kurban dari kata qarib tadi? Karena kurban itu adalah hari di mana manusia mencapai kedekatan yang sempurna, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Jadi pada hari itu manusia dengan Allah mencapai level yang sempurna dekatnya karena ibadah tadi. Ya, kalau yang di tanah suci mereka melaksanakan haji, kalau yang di kita melaksanakan namanya penyembelihan hewan. Itu yang disebut dengan itulah kita mencapai kedekatan yang sempurna dengan Allah. Nah, karena itulah dalam sejarah syariat bahwa ada 3 ibadah yang tertua, 3 ibadah yang sudah ada sejak manusia pertama. Sesuai dengan hadis At-Tirmizi itu, ummahatul khataya salasun, induk dosa itu 3. Jadi ada 3 induk dosa. Awwalu ma'usiya bihillah, dan itu dosa pertama makhluk kepada Allah. Ada 3 induk dosa dan itu dosa pertama ya kepada Allah yang dilakukan makhluk. Nah, karena 3 induk dosa, maka ada 3 pula induk ibadah. Ya, yang ibadah pertama yang dikerjakan Nabi Adam. Pertama, induk dosa itu al-kibru, sombong.
Siapa yang melakukan dosa sombong? Iblis. Ya, ketika disuruh sujud kepada Adam, semua sujud ila iblis, kecuali iblis aba wastakbara, dia sombong. Dia tidak mau sujud. Karena itu ibadah pertama yang Allah perintahkan kepada manusia adalah salat. Makanya perintah salat itu ruku dan sujud. Jadi salat itu sudah ada sejak Nabi Adam. Karena tujuan salat itu agar sifat sombong itu hilang dalam diri manusia. Itu katanya nanti kalau dibaca di surah Al-Mudassir 41-43, di situ dijelaskan ketika penduduk neraka ditanya, kenapa kalian masuk neraka, masalakakum fi saqar, qalu, semua penduduk neraka kompak menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Itu artinya salat sudah ada sejak manusia pertama. Yang kedua, induk dosa yang kedua itu adalah al-hirsu. Al-hirsu itu artinya tamak, rakus, sifat tidak puas, tidak pernah merasa cukup, tamak. Siapa yang melakukan dosa tamak? Itulah Nabi Adam. Ketika Allah perintahkan kepada Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau di sorga bersama istrimu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, semua yang ada di sorga kau boleh semua, tidak ada yang dilarang, semua engkau boleh makan, boleh pakai, boleh gunakan, wala taqraba hazihi syajarah, tapi yang satu ini jangan kau dekati. Apa yang terjadi? Nabi Adam kemudian gagal menahan diri karena sifat tamak tadi muncul, maka diusir di surga. Karena tamak itu dosa pertama, maka ibadah pertama adalah puasa setelah salat. Maka kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kata Allah, ya, sebagaimana puasa telah diwajibkan sejak manusia pertama. Nah, yang ketiga, induk dosa yang ketiga itu adalah al-hasad, dengki. Siapa yang melakukan dosa dengki? Itulah Qabil, anak Nabi Adam pertama yang dengki kepada saudaranya Habil. Karena ketika diputuskan kawin silang, Habil kebetulan dapat yang cantik, Qabil dapat yang kurang cantik, maka dia tidak terima, tidak senang dia, maka dia berencana akan membunuh saudaranya. Maka penyelesaian sengketa itu dengan kurban. Kata Allah di surah Al-Maidah ayat 27, watslu alaihim naba'a bani adam bil haq iz qarraba kurbanan. Bacakanlah cerita anak Adam tertua Qabil dan Habil ketika mereka diperintahkan berkurban oleh Allah. Jadi sejarah kurban itu bukan sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya memperbaiki ritual yang sudah menyimpang. Tetapi kurban sudah sejak manusia pertama. Karena awal mula kurban itu diperintahkan karena munculnya sifat hasad dalam diri manusia. Ketidaksenangan kepada kebahagiaan orang. Karena itu dia disebut kurban. Orang kalau kurbannya benar, maka dia tidak akan marah orang lebih baik dari dirinya. Dia tidak akan hasad orang melebihi dirinya. Kenapa? Karena orang yang berkorban akan melihat bahagia orang nomor satu. Itu kenapa Qabil itu ditolak korbannya. Makanya kata Allah, fatuqubila min ahadihima, walam yutaqabbal minal akhar. Diterima korban Habil, ditolak korbannya Qabil. Kenapa korban Qabil ditolak? Qabil berkata, la aktulannaka, engkau saya bunuh. Jadi sifat egonya, sifat ambisinya belum hilang walaupun dia sudah berkorban. Tapi Habil ketika dikatakan saya akan membunuhmu, apa jawaban Habil? La in basatta yadaka ilayya litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka. Kalau engkau hendak membunuh saya dan itu membuat engkau puas dan bahagia, saya lipat kedua tangan saya tidak akan membalas. Maka bunuhlah saya. Itulah ciri orang yang korbannya diterima oleh Allah. Jadi sebenarnya para pemirsa, korban itu bukan menyembelih sapi saja. Kalau menyembelih sapi tidak rumit. Satu sapi bertujuh itu gampang itu. Bahkan satu sapi pun masih banyak yang bisa itu. Yang sulit itu berkorban. Itu kenapa filosofinya jadi gini. Berapa orang yang berkorban manusia pertama dulu? 2, Qabil dan Habil. Berapa yang terima 1? 50%, Habil. Kenapa berapa ditolak 1? Qabil. 50%. Artinya apa? Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, jutaan manusia berkorban setiap tahun, hanya separuh korban yang diterima oleh Allah. Separuh lagi ditolak. Dan kita tidak tahu korban siapa yang terima, korban siapa yang ditolak. Bagaimana mengidentifikasi korban yang terima atau tidak? Lihat saja. Bila sifat Qabil yang masih muncul, maka korban ditolak. Bila sifat Habil yang muncul, korban terima. Kan ada itu Pak peserta korban ngamuk-ngamuk ke panitia. Iko ba'a panitia ko. Peserta segadang ko saya dapat daging, kamar saya daging ko painyo. Itu Qabil tuh Pak. Itu Qabil yang korbannya ditolak itu. Karena dia masih memikirkan bahagia dirinya. Dia belum berkorban.
Karena korban itu kesempurnaan kedekatan orang dengan Allah dan dengan manusia. Maka itu menjadi level paling tinggi dalam rohani manusia. Ini kalau manusia berkorban itu Pak, tidak ada pertengkaran. Tidak ada apalagi pembunuhan. Jalan raya itu tidak akan ada klakson berbunyi itu Pak. Bila orang berkorban. Mati misalnya lampu merah di perempatan itu, tidak ada macet itu. Tidak ada orang saling mendahului. Kenapa? Karena orang memikirkan orang lain. Antri makanan pembagian sembako, orang kan ke belakang, bukan ke depan, ke belakang. Kenapa? Biarlah orang dulu. Itulah korban itu. Kenapa Bapak? Korban itu ibadah yang sudah diperintahkan sejak manusia pertama. Apa maknanya? Bila korban orang benar, maka dunia akan harmoni. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pertumpahan darah. Karena korban orang tidak benarlah ada orang seperti Kabil yang menumpahkan darah. Karena itu memang korban itu ibadah terbesar, ibadah yang paling tinggi. Makanya perintahnya setali dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Biasanya perintah wajib itu sama-sama wajib. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ini kena selevel tuh. Zakat, salat selevel. Tapi anehnya korban sunat setara dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Apa maknanya itu? Salat itu ibadah paling tinggi. Dari semua ibadah wajib yang kita kerjakan, itu salat nomor 1 tuh. Makanya nanti awal ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat, salatnya. Bila salatnya bagus, semua ibadahnya bagus karena dia puncak ibadah. Kalau ibadah sunat mau di-ranking, dikumpulkan semua ibadah sunat, yang puasanya, yang sedekahnya, yang umrahnya, semua dikumpulkan, maka korban itu nomor 1. Kalau salat ibadah wajib yang paling tinggi, maka kurban ibadah sunat yang paling tinggi. Karena itulah dia disetarakan dalam perintah. Fashalli li rabbika wanhar. Jadi begitulah sejarah kurban. Jadi kurban itu sudah sejak Nabi Adam hadir di muka bumi, tujuannya supaya sifat hasad hilang. Makanya orang yang berkorban itu kalau benarlah kurbannya, tidak ada suami tidak akan bercerai, istri tidak akan menuntut cerai, ya di kantor tidak akan ada persaingan tak sehat. Semua orang memikirkan bahagia orang. Kayak ginilah orang tua, misalnya seorang ibu, waktu anaknya menangis jam 2 malam minta menyusu, dia matanya mengantuk, badannya lelah, capek. Apa dia marah anaknya menangis malam itu? Tidak. Dia ambil anak, dia gendong, dia susukan tanpa ada rasa marah sedikit pun. Kenapa? Karena dia sadar bahagia anak nomor 1. Walaupun dia susah. Itulah hakikat kurban. Dan itu orang yang lupa bahwa ibadah itu punya pesan, dia punya nilai filosofi. Orang banyak melaksanakan ibadah sebatas ritual, rutinitas. Tapi dia lupa ada filosofi korban yang semua ibadah itu punya filosofi, punya makna. Salat juga begitu. Itu kenapa kata Allah, fawailun lil musallin. Banyak orang salat masuk neraka. Kenapa? Mereka lupa, lalai terhadap makna salatnya. Fawail allazina hum an salatihim sahun. Mereka tidak paham salat. Mereka salat tapi yang mungkar, yang fasak tetap jalan. Mereka salat sombongnya tidak habis-habis, padahal disuruh sujud tadi. Dia salat tapi hidup bermusuhan dengan orang, padahal dia salam itu menggunakan salam, assalamualaikum kiri kanan. Bagaimana orang mengucapkan salam mendoakan orang kok bertengkar hidupnya setelah salat? Kok banyak musuhnya? Berarti itulah orang yang celaka. Jadi semua ibadah itu punya pesan. Korban juga memiliki pesan yang sangat besar. Itu kenapa korban itu kalau sudah dilaksanakan benar-benar, maka hidup ini akan harmoni. Tidak akan ada orang bertengkar. Kita tidak akan melihat ada orang sampai bertumpahan darah. Tidak akan terjadi di muka bumi hal yang seperti itu. Nah begitulah. Nah nanti Nabi Ibrahim memperbaiki ritualnya. Karena manusia menyembelih manusia, maka Ibrahim kemudian memperbaiki dengan menyembelih anak juga, lalu diganti dengan hewan. Maka kata Allah, cukup hewan saja kurbankan. Walaupun nanti ada kriterianya, ya, hewannya seperti apa, ukurannya, umurnya, agar dia intinya menjadi yang terbaik yang kita persembahkan. Nah, begitu Pak sejarahnya. Ya. Oke, selanjutnya pada saat sekarang Pak Ustadz, pelaksanaan salat Idul Adha saat ini kan ada pandemi COVID-19. Nah, biasanya kita lakukan di lapangan, di masjid yang lebih ramai gitu, agar nampak syiarnya agama kita. Tapi pada saat pandemi ini gimana cara pelaksanaannya itu Pak Ustadz? Salat Id itu secara prinsip dia sunat dikerjakan di lapangan. Ya. Kenapa di lapangan? Karena tadi supaya semaraknya kelihatan. Dan kalau di lapangan itu semua hadir, anak-anak hadir, semua wanita-wanita hadir, termasuk yang menstruasi.
Ya, dia hadir mendengarkan khutbah walaupun tidak salat. Karena itu artinya perayaan. Kan kalau perayaan kan ibarat kalau main bola, Pak. Kalau menang kan perayaan itu di lapangan, ya, di tempat terbuka. Tidak mungkin perayaan itu di ruangan tertutup. Pasti semaraknya beda. Bahkan wanita-wanita yang haid tadi disuruh juga ke lapangan mendengar khutbah walaupun tidak ikut salat. Kalau di masjid kan perempuan menstruasi tidak boleh masuk, tidak boleh berada dalam masjid juga karena kondisi dia. Nah, itu secara prinsip. Jadi salat ini itu sunatnya dikerjakan di lapangan. Nah, tetapi karena kondisi memang tidak kondusif, karena kondisi sekarang, maka di lapang tuh masih bisa, tapi dengan tetap ada jarak sebetulnya. Mengikuti standar yang diaturlah oleh pemerintah. Dan itu tidak mengurangi kepada nilai ibadah. Sama juga salat 5 waktu, kita kan di masjid-masjid kan sebagian kan ada yang menjarangkan saf, ya. Walaupun perintah Nabi itu saf dirapatkan, ya kan, bahu dirapatkan. Tapi karena memang kondisi, ya tidak apa-apa, namanya juga darurat, Pak. Yang darurat itu jangankan yang mubah, yang haram saja boleh dimakan. Ya, orang kalau darurat, kelaparan, kalau tidak makan dia mati, ada daging babi makanlah. Yang tak boleh itu gairah bagin, jangan berlebih-lebihan. Ya, jadi tetaplah salat itu dikerjakan, ya, tapi dengan menjaga jarak juga supaya aman. Itu kan ikhtiar namanya. Kita berusaha agar terhindar dari wabah. Walaupun takdir Allah tidak bisa kita tolak, Pak. Kalau ditakdirkan kena corona, kemanapun lari kena juga itu. Dalam perut bumi pun dicarinya itu. Pakai masker setebal apapun datang juga dia tuh, Pak. Tapi kan namanya ikhtiar perlu. Walaupun usaha tidak akan menutup pintu takdir, begitu ya, dalam keyakinan kita begitu harusnya, Pak. Nah, tapi saya tidak bermasalahkan kalau salat di ruangan seperti masjid, tapi tetap dengan jarak tadi seperti di lapangan. Tapi andai kata ada orang tak mau ke masjid, tak mau ke lapangan, dia ingin di rumah sama keluarganya, silakan. Karena salat Id itu juga sunat, ya, dan tidak mesti juga harus sekian puluh atau sekian ratus orang. Yang namanya berjamaah cukup 2 orang, karena minimal itu berjamaah. Nabi pernah salat malam bersama Ibnu Abbas belakang Nabi. Jadi salat berjamaah itu minimal 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Nah, kalau dia salat di rumah bersama anak istrinya, boleh khutbah, boleh tidak, karena khutbah itu juga sunat. Ya, kalau dia mampu khutbah, baca saja rukun-rukunnya, ambil pahalanya saja. Kalau dia tidak bisa khutbah, sudah salat sudah. Ya, assalamualaikum, selesai. Tapi sekarang kan sudah agak longgar, Pak. Tidak apa-apalah di ruang, di lapangan atau di masjid. Dengan tetap menjaga jarak. Tidak akan mengurangi kepada nilai, saya kira. Karena kondisinya memang tidak kondusif. Di Arab itu adanya domba sama onta. Nah, di negara kita Indonesia itu yang biasa kita korbankan itulah kambing sama sapi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kok ayam tidak bisa, Pak Ustadz? Gitu aja, Pak Ustadz. Gimana tuh, Pak Ustadz? Begini, karena ibadah itu prinsipnya at-tauqif, ya, wattiba. Jadi ibadah itu prinsipnya mengikut apa yang dicontohkan Nabi. Di ibadah itu tidak boleh tambah-tambah, Pak. Bagaimana Nabi contohkan, begitu kita ikuti. Namanya ibadah mahdhah. Salat, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti kamu lihat saya salat. Mulai dari takbir sampai salam, kita ikuti saja Nabi. Haji, puasa, zakat juga begitu. Makanya zakat itu apa saja yang dizakatkan sudah jelas. Ya, hartanya, tidak semua harta, ada batas-batasnya. Orang penerimanya juga dijelaskan siapa-siapa penerimanya. Di luar itu tidak sah dia. Itu namanya ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur tata cara pelaksanaannya. Kurban juga begitu, ibadah yang memang sudah diatur, dia bagian ritual yang sifatnya mahdhah. Maka diatur apa hewan yang dikorbankan, kapan penyembelihannya, waktunya, berapa usianya, sampai sedetailnya bagaimana pendistribusiannya diatur. Nah, kalau hewan, memang dicontohkan Nabi, hewan yang dikorbankan itu kambing, ya, atau di sana domba. Sapi, karena ada hadis Nabi, ya, lil baqarah sab'ah, untuk seekor sapi boleh 7 orang maksimal. Itu hadis Nabi mengatakan. Kalau ganam, kambing 1 orang. Jadi kalau kambing itu tidak boleh lebih 1 orang. Kalau sapi tidak boleh lebih 7 orang. Ke bawah boleh.
Satu sapi boleh 3 orang, boleh 2 orang, boleh 1 orang 1 sapi, bahkan boleh satu orang 20 sapi. Kalau ke atas tidak ada, ya, orang mau berkorban berapapun tidak ada masalah. Tapi satu sapi itu maksimalnya 7 orang. Onta juga begitu, maksimalnya onta tuh 7 orang, tidak boleh lebih. Tapi memang Nabi ketika menyembelih hewan kurbannya, Nabi berkata begini, ya Allah, ya, taqabbal min Muhammad, ya, wa usratihi. Ya Allah, terimalah korban Muhammad dan keluarganya. Jadi kita ini berkorban, Bapak-bapak, para hadirin, itu satu korban untuk satu keluarga. Nabi Muhammad tuh korban seekor kambing, tapi itu di situ ada, ya, 9 istri, ada anaknya 2, ada cucunya 3, dan menantunya 2. Berapa orang tuh semua tuh? Hanya 1 ekor kambing. Jadi kita berniat satu korban tuh 1 ekor, ya, untuk satu keluarga. Itu kenapa panitia korban ketika memanggil nama-nama peserta korban itu misalnya sapi 1, ya, korban fulan dan keluarga. Korban fulan dan keluarga. Disebutkan keluarganya, Pak. Karena nanti kata Nabi, azimu dahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Besarkan kurbanmu karena itulah kendaraanmu melewati sirat nanti. Jadi korban kita ini kendaraan kita, Pak. Jadi nanti kita satu keluarga di kendaraan itu. Sama lah kita kalau pergi jalan-jalan, dan itu satu mobil ramai-ramai, Pak. Itulah kebahagiaan kita nanti di akhirat. Makanya satu korban untuk satu keluarga itu boleh. Cuman satu sapi itu hanya boleh 7 orang, yang menanggungnya 7 orang maksimal. Tapi kalau kurang tidak apa-apa. Jadi sapi boleh, kambing boleh, onta boleh. Ya, karena kita tidak ada onta. Onta juga sama seperti sapi 7 orang. Bahkan kerbau pun boleh. Ya, karena kerbau dikiaskan ke sapi tadi. Cuman kijang tidak, ya. Kenapa kijang tidak boleh? Sebagian mengatakan karena kijang itu katanya bukan bahagian dari binatang hewan ternak. Karena yang disunat, yang dibolehkan jadi hewan kurban itu binatang ternak. Kalau kijang itu namanya binatang buruan. Ya, rusa binatang buruan, dia bukan hewan ternak. Maka yang hewan ternak, ayam kenapa? Memang tidak pernah dicontohkan Nabi. Karena apalagi di sana memang tidak ada ayam. Tapi kalau ibadah itu begitu sifatnya, kita hanya mengikut. Nah, bahkan sampai ke usianya, kata Nabi, kalau sapi usianya 5 tahun, ya, maksimal. Kalau kambing 2 sampai 3 tahun. Kenapa, Pak, usianya dibatasi? Karena memang begini, sapi atau kambing itu dia kalau tua, dagingnya tidak lagi fresh. Ya, udah agak keras. Keras dan amis. Ya. Karena itu kita korban ini yang terbaik. Tidak boleh memberikan sesuatu yang kita sebenarnya tidak menilainya berharga. Itu kenapa dia disebut korban tadi. Maka sampai usia korban itu harus juga diperhatikan. Makanya panitia korban, kalau ini mau membeli hewan korban, usianya penting. Ya, sapi 5 tahun maksimal. Walaupun kalau soal boleh di atas itu. Cuman diatur Nabi begitu dalam hadisnya. Karena itu ibadah terbaik. Karena itu sampai usianya diatur. Bahkan begini, ketika menyembelih juga, ya, kata Nabi kepada Ali dulu, ketika Ali ditugasi mengurus korbannya Nabi, kata Nabi, la ta'khudz syai'an minha ajran li jazariha. Wahai Ali, jangan sedikit pun dari hewan kurban ini kau jadikan upah bagi pekerja. Ini tidak boleh, Pak, menjadikan bahagian apapun dari hewan itu jadi upah. Misalnya karena dia bekerja dapat kaki, maka tidak sah korbannya. Karena dia bekerja dikasih kepala, upah namanya itu, tidak sah korbannya. Karena dia bekerja kulit untuk dia, tidak sah. Kalau nanti dia bekerja minta kulit, kasih. Tapi tidak ada syarat dia bekerja. Tidak bekerja pun dikasih kalau minta. Yang tak boleh jadi upah, Pak. Jadi kadang sering begini di tengah masyarakat, para pekerja dapat lebih, dikasih lebih dagingnya, Pak, ya. Nah, dikasih lebih itu namanya upah. Nabi larang, tidak boleh. Ini namanya korban. Semua orang berkorban. Yang punya ternak berkorban, yang bekerja berkorban, semua berkorban. Tidak memikirkan kesenangan dan kepuasan sendiri. Orang yang nomor 1. Nah, karena itu sampai distribusi dagingnya itu pun diatur. Tidak boleh dijadikan untuk upah, Pak. Ya. Bahkan termasuk ini yang sering terjadi, ini menjual kulit. Tidak boleh kulit itu dijual, Pak. Misalnya panitia korban karena pengurus masjid,
dijual kulit lalu diinfakkan untuk pembangunan masjid, tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Nanti kalau dibaca di surah Al-Had ayat 35, hewan kurban itu kata Allah, fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Hewan kurban itu Pak semuanya harus konsumsi, dimakan semua. Tidak boleh tidak dimakan Pak. Dengan kulit-kulit pun makan. Kalaupun tak bisa dimakan, nanti kalau dipotong-potong Ustaz, nanti mubazir, nanti kasih anjing. Nah sekarang begini, tanya semua orang dulu, ada tak yang makan kulit? Kalau dia mau makan kulit, kasih makan dia. Kalau tidak, boleh dijual. Boleh jual, tapi nanti belikan beras, kasih ke fakir miskin. Tetap dimakan juga. Atau untuk biaya makan bersama. Karena memang ya, ketika hewan korban disembelih, kata Allah, makanlah. Pesta-pesta, makan sama-sama. Jadi kalau Pak Ibu tanya, kalau para hadirin bertanya, boleh tidak kita makan bersama dengan hewan kurban itu di masjid atau di musala atau di mana, di lapangan atau di komplek? Boleh, justru itulah hakikatnya kurban. Pesta. Makanya haram makan 4 hari, haram puasa 4 hari tadi. Karena wajib makan kita semua. Nah, jadi memang sampai segitu detailnya diatur. Bahkan penerimanya pun diatur. Ya, kamu makan sebagian, karena itu maksimal peserta korban boleh memakan 1/3. Boleh maksimal, tapi sebaiknya ya sekali makan saja. Nah, lalu al-qani, orang kaya, kasih orang kaya. Walaupun dia sebenarnya tidak kaya, tapi dia tidak mau minta-minta, tuh kani juga kasih dia. Yang tidak minta, yang kaya kasih. Wal mu'tar, yang miskin kasih. Jadi hewan kurban tuh Pak bukan hanya untuk orang miskin, beda dengan zakat Pak. Kalau zakat untuk orang miskin saja. Tapi hewan kurban peserta makan, orang kaya makan, orang miskin kebagian. Tak ada yang hari itu yang boleh, yang boleh tidak kebagian. Semua harus kebagian daging korban. Nah, jangan Bapak Ibu kita mentang-mentang, ku orang kayu-kayu, sadonya mah tak perlu dapat korban. Tak boleh begitu. Semua al-qani yang kaya kasih, al-mu'tar kasih, yang berkorban pun makan. Kapan perlu ya hari 4 hari itu Pak kita pesta saja Pak. Ya, tanggal 10 pesta sama-sama makan, masak sama-sama, tanggal 11 makan, pesta, masak sama-sama, 12 begitu, 13 begitu, sampai kolesterol. Ada apa-apa, coba. Memang hari itu hari pesta, Pak. Coba. Gitu. Ya, jadi itulah. Ya, sampai ibadah tuh kurban tuh diatur sedemikian rapinya. Ya, tidak boleh di luar itu, termasuk hewannya. Nah, begitu, Pak. Iya. Untuk selanjutnya gini Pak Ustadz, ada juga berkembang di masyarakat masalah memotong kuku, cukur rambut sebelum hewan kurban disembelih. Itu memang ada aturannya tuh Pak Ustadz? Ya, itu ada hadisnya. Saya kalau tidak salah hadis riwayat Muslim ya. Kata Nabi, bila sudah masuk 10 ya, awal Ramadan, awal Zulhijjah sudah masuk, maka yang berkorban jangan memotong rambut dan kukunya sampai hewan itu disembelih. Nah, cuman pemahaman ulama berbeda di sini. Sebahagian mengatakan, dan ini mungkin pendapat yang banyak dipegangi, yang dilarang itu memang memotong kuku dan rambut peserta kurban. Jadi orang yang peserta kurban, ini yang peserta saja yang sudah mendaftarkan diri berkurban, dia disunatkan tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut sampai hewannya disembelih. Tapi sebagian memahami tidak, kata gantinya kukunya dan rambutnya tidak dipotong, nyanya itu bukan ke orang tapi ke hewan. Jadi kalau sudah mulai 1 Zulhijjah, hewan yang akan kita korbankan tadi, apakah sapi, apakah kambing, apakah onta, jangan lagi dipotong kukunya, jangan lagi dipotong bulunya. Karena dulu kan ada orang domba itu kan dipotong bulunya itu. Kalau sudah 1 Zulhijjah, jangan dipotong bulunya. Kan kalau ada kukunya, biarkan saja kukunya. Karena nanti ada hadis lain, ya hadis sahih itu, nanti di hari kiamat, hewan kurban itu yang kita sembelih itu akan datang tanduknya, bulunya, dan kulitnya, ya, kukunya, semua akan datang menjadi saksi kita untuk meringankan hisab kita. Karena itu menjadi alasan yang dilarang memotong bulu dan kuku itu hewan. Karena bulu dan kuku hewan itu nanti akan jadi saksi di akhirat saat disembelih, akan meringankan hisab kita di akhirat. Itulah hubungannya dengan surah Al-Kautsar Bapak ya. Misalnya kan Allah katakan inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Perintah kurban itu kan dikaitkan dengan nikmat yang banyak, Kautsar. Ini menarik menurut penjelasan para ahli bahasa.
Kata kausar itu nikmat yang sangat banyak. Katanya menurut gramatikal, nikmat yang sangat banyak itu bukan kausar tapi kaisar dengan ya. Kata ini setimbang dengan kata faisal, haikal. Ya. Tapi oleh Allah diganti ya dengan waw, kaisar menjadi kausar. Ada kaidah bahasa Arab begini, waw itu huruf yang berat. Jadi waw itu berat, makanya kalau kata sebagai subjek dia pakai waw. Muslimun, mukminun, kafirun itu subjek biasanya, karena dia pokok dan berat pekerjaannya. Kalau dia objek dia pakai ya, muslimin, mukminin, kafirin. Itu begitu kaidah bahasa. Nah pertanyaannya, kenapa kausar diganti ya-nya dari kaisar menjadi kausar, menjadi waw? Ini ada isyarat dari Allah, makin banyak nikmat kita terima, makin berat nanti di akhirat kita. Karena nikmat tidak ada yang gratis, Pak. Latus alun summa latus alun na yauma izin anin naim. Semua nikmat akan ditanya, Pak. Semua nikmat akan ditanya. Makin banyak kita terima nikmat, makin berat pertanggungjawabannya di akhirat. Makin berat. Semua nikmat, apapun. Makanya kata Nabi, manusia di padang mahsyar tidak akan beranjak dari padang mahsyar. Mereka, kata Nabi, berdiri 50.000 tahun. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa khamsuna alfasana. Manusia akan berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Dan manusia tidak akan beranjak dari padang mahsyar kecuali ada 4 pertanyaan harus dia jawab. Semua tentang nikmat. 4 pertanyaan. Yang paling berat tentang harta. An malihi, tentang harta. Fi maktasabah, bagaimana engkau memperolehnya. Wa ila aina anfaqa, bagaimana engkau menggunakan hartamu. Jadi harta ini paling berat. Itu kenapa kata Nabi, ya dukhulu fuqaraul muslimin qablal aghniya binisfi yawm wa wa khamsumi'ati am. Orang miskin lebih dulu masuk surga dari orang kaya selama 500 tahun. Kenapa? Orang kaya terlambat masuk surga karena pertanyaannya panjang, harus dijawab. Boleh jadi surganya lebih tinggi karena amalnya banyak, tapi pertanyaannya panjang. Karena itulah nanti disuruh kita salat dan berkorban, karena salat itu ibadah yang mempercepat hisab. Kurban juga ibadah yang mempercepat hisab. Salah satunya, di samping dia kendaraan kita nanti menuju surga, maka makin besar kendaraan kita, makin cepat pula sampainya itu. Maka Nabi suruh besarkan korbanmu supaya kita cepat sampainya. Tapi kata Nabi bahwa kukunya itu, tanduknya itu, sehingga bulu-bulunya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat untukmu, memeringankan hisabmu. Nah, itu alasannya kenapa dilarang memotong kuku dan bulunya. Jadi sebagian mengatakan yang dilarang tuh, yang dipotong tuh kuku dan bulu hewan, bukan kuku dan rambut orang yang berkorban. Tapi kalau ada memahami begitu ya tak apa-apa juga. Cuman masalahnya ini kuku sudah seminggu nggak dipotong, Pak. Sekarang sudah tanggal 2 Zulhijjah, tinggal 9 hari lagi. Panjang kuku, kotor, kesakit paru. Sudahlah, potonglah. Ya, rambut kan kalau kita tidak nyaman, Pak, sudah sekian lama tidak dipotong. Nah, potonglah. Tapi itu kalaupun iya tidak wajib, hanya sunat. Ya, kan kalau sunat ya definisi lama kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak masalah. Walaupun definisi baru diperbaharui, sunat itu dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Nah, jadi rugi saja. Begitu ya penjelasan tentang hadis ini. Memang itu tersebar luas di di medsos, ya kan, di WA grup, itu ya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Nah, tapi pemahaman ulama dua. Nyanya di situ, nya itu kemana tuh? Nyanya ke peserta korban atau nyanya ke hewan? Ada 2 pendapat ulama di situ. Ya, kalau saya lebih cenderung ke hewannya. Ya, berdasarkan hadis-hadis pendukung tadi, tidak boleh mencabut bulu hewan, tidak boleh memotong yang lain-lain dari hewan, itu merusak hewan ketika akan dikorbankan. Pencerahan yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi sudah begitu lengkap rasanya, tapi ada yang masih mengganjal, yaitu penyaksikan penyembelihan hewan kurban. Kadang-kadang gini Pak Ustadz, dia korbannya tidak langsung lewat online. Gimana tuh, Pak? Ya, menyaksikan hewan yang akan disembelih bagi peserta korban itu hukumnya sunat. Lebih baik disembahkan, bukan menyaksikan, dia langsung yang menyembelih. Karena Nabi itu tidak pernah menyembelih, tidak pernah hewan korban itu orang lain yang menyembelih. Nabi sembelih sendiri dengan tangannya. Kecuali hanya sekali tadi dalam kasus Ali bin Abi Thalib tadi. Karena itu ada kasus hukum juga. Nabi ingin mengajarkan kepada Ali ya bagaimana pembagian hewan kurban tadi, bagaimana melaksanakannya. Jadi memang yang paling baik itu setiap peserta korban itu menyembelih hewan kurbannya. Itu kan kalau kambing. Kalau sapi kan 7 orang gimana caranya kan? Maka
Dan lagian kan tidak semua orang kuat melakukan penyembelihan itu. Maka yang disunahkan hadirlah di tempat penyembelihan itu, karena kita diperintah bertakbir saat hewan itu disembelih. Ya. Ketika hewan itu disembelih, falitukabbirullah ala ma hadakum. Bertakbirlah kamu. Maka ketika hewan kita disembelih, kita berdoa kepada Allah semoga ini diterima, dan kita membesarkan nama Allah sambil mengucapkan takbir. Itu hukumnya sunat, tidak wajib. Artinya sah. Bahkan begini, ada orang berkorban di kampung halamannya. Saya berkorban di sono, di Solok Selatan sana. Saya di sini tidak perlu hadir ke sana. Sah. Karena tapi yang paling afdal kalau ditanya mana yang lebih baik, kita berkorban di tempat lain yang kita tidak di sana atau di tempat kita domisili, jawabannya di tempat kita berdomisili. Karena tujuan korban tadi keakraban, kan asal katanya akrab tadi, karib. Jadi korban itu kita menjalin keakraban sesama kita. Kalau kita korban di tempat lain, kita tidak di sana, bagaimana keakraban akan terjadi? Itu kenapa korban itu lebih baik di tempat kita berdomisili. Ya di sini kan banyak yang kaya Ustaznya, di sana kan yang miskin. Bukan soal kaya miskinnya, korban beda dengan zakat. Kalau zakat fitrah memang yang miskin yang disasar. Kalau korban bukan miskinnya, keakrabannya. Makanya 4 hari kita disuruh pesta-pesta, makan-makan tuh. Jadi makanya kenapa disuruh kita di tempat tinggal kita, di samping keakraban tadi, supaya kita bisa menyaksikan hewan itu disembelih langsung. Supaya kita saat hewan itu disembelih, kita mengucapkan takbir, membesarkan nama Allah. Jadi begitu kenapa memang dianjurkan kita untuk hadir menyaksikan hewan kurban. Tapi dianjurkan sifatnya, jangan pula kalau tidak ikut kita di tempat penyembelihan itu, korban kita tidak terima, tidak. Diterima tidaknya kata Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima Allah korban kalau takwa dasarnya. Kalau ketakwaan dasar kita berkorban karena Allah, terima, seperti Habil. Tapi kalau Qabil, kenapa ditolak? Karena motivasi dia berkorban bukan Allah. Tendensinya lain tuh. Nih, supaya dapat perempuan nih. Jadi memang itu sunat hukumnya. Boleh tidak, yang lebih baik hadir. Bahkan yang lebih baik lagi, sembelih sendiri hewannya. Gitu. Terakhir, Pak Ustadz, hukum korban dengan cara patungan seperti anak-anak iuran rame-rame gitu Pak Ustadz, itu gimana tuh Pak Ustadz? Karena begini, hukum asli korban tuh begini dalam hadis sahih, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sudah lapang, rezekinya, lapang tuh 3 indikatornya. Dia punya rumah. Soal besar kecil rumah tuh tidak penting, dia punya rumah tempat tinggal. Pakaian dia ada, kecuali dia kalau berkorban tidak bisa beli baju, artinya dia terbuka auratnya. Tapi kalau dia punya baju, lapang namanya itu. Makan cukup. Kecuali kalau dia berkorban, nanti tidak ada lagi yang mau dimakan setelah itu. Tidak wajib dia korban. Siapa yang sudah punya kelapangan, kata Nabi, dia tidak ikut berkorban, tidak perlu dia salat. Artinya salatnya itu tidak akan diterima Tuhan. Begitu pentingnya korban itu, makanya perintah di Al-Kautsar itu fasalli wanhar. Salat dan berkorban itu satu paket. Artinya orang yang lapang rezekinya tak mau berkorban, tidak perlu salat. Karena tidak ada hubungannya dengan, tidak ada gunanya hubungannya dengan Allah itu bagus kalau dengan manusia dia tidak peduli. Maka syarat kurban itu sa'ah. Dia punya kelapangan. Nah, makanya yang dituntut korban itu suami atau ayah. Karena anak atau istri di bawah tanggungan dia. Itu kenapa kalau suami berkorban, sudah anak sudah ikut berkorban. Istri sudah ikut berkorban dengan berkorbannya suami. Karena kan suami yang semua menanggung. Yang punya kelapangan yang dihitung bukan istri, bukan anak, tapi suaminya. Nah, karena itu memang korban prinsipnya bagi yang punya kelapangan rezeki. Ya, kelapangan itu tadi 3 itu, rumah ada, pakaian ada, makan cukup. Nah, karena itu anak-anak yang dalam konteks patungan, ya tidak ada tuntutan mereka berkorban. Mereka tidak punya kelapangan. Bahkan hidup mereka ditanggung ayahnya kan. Nah, itu cuman untuk mengajar, mendidik, untuk mendidik anak-anak supaya mereka punya sifat kepedulian sejak kecil, berbagi sejak kecil, berinfak, bersedekah biasa. Itu mendidik namanya, Pak. Boleh. Kalau soal berpahala, cuman itu tidak termasuk korban yang dituntut secara syariat. Karena kalau secara syariat tadi kan satu sapi maksimal 7 orang. Kalau itu berapa banyaknya tuh Pak? Tapi itu dalam rangka mendidik sajalah, tidak apa-apa.
Boleh, ya, kalau soal boleh. Tapi itu bukan ya dalam konteks korban dalam aturan syariat. Karena ini korban ini kan ada aturan bakunya, Pak. Jumlah pesertanya dalam satu korban dibatasi, pelaksanaan harinya dibatasi hanya 4 hari. Bahkan kalau dia sembelih sebelum hari raya, sebelum salat Id dikerjakan pagi itu, orang mau salat Id dia sudah sembelih korbannya, tak sah, ulang lagi. Siapa yang menyembelih sebelum salat itu tidak ada korban, kata Nabi. Korban itu ba'da salah disembelihnya, setelah salat. Nah, sampai begitu aturannya. Kalau dia sembelih nanti tanggal 14 Zulhijjah bukan korban lagi, Pak. Karena batas sampai asar, ya, menjelang terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik terakhir. Nah, sampai begitu diatur rapinya ibadah korban itu. Ya, di luar itu dia bukan disebut korban. Maka sampai ada pertanyaan, bagaimana Ustaz berkorban untuk orang sudah meninggal dunia? Prinsipnya korban itu wajibnya untuk orang hidup. Makanya siapa yang memiliki kelapangan rezeki, yang memiliki lapangan rezeki hidup atau mati? Hidup. Jangan yang salat hidup atau mati? Hidup. Maka korban tuntutannya secara prinsip untuk orang hidup. Orang mati boleh, kalau soal boleh. Tapi dia tidak dituntut korban, dia mati. Apalagi urusannya? Tidak ada lagi. Nah, cuman begini Bapak Ibu, kadang-kadang begini, kita lupa. Bapak Ibu yang berkorban walaupun tak diniatkan untuk ayah dan ibunya yang sudah meninggal, otomatis mereka terima pahala. Kenapa? Kan kata Nabi bilang, kan Nabi katakan begitu, mati ya manusia, amalnya putus. Tidak ada lagi yang tinggal, kecuali ada amalnya yang tersisa, satu diantaranya anaknya. Anak itu amal orang tua. Saya salat, puasa, semua baca Quran, tidak niat pun otomatis pahalanya dikirim tuh. Kenapa? Saya ini amal ayah ibu saya. Saya bisa ceramah, ya karena mereka yang melahirkan, membesarkan, mendidik sampai seperti sekarang, maka pahala amal saya itu pahala mereka otomatis. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu memaksakan diri orang tua kita yang meninggal itu harus diikutkan korban. Tidak perlu. Bapak yang ikut korban itu pun sudah korban mereka juga. Pahalanya akan dikirim ke mereka juga. Nah, tapi kalau mau kita korban, orang tua yang sudah meninggal kita ikutkan juga berkorban, boleh. Kan banyak hadisnya. Ya, kalau soal itu Nabi berkata begini, man mata wa alaihi shaum, siapa yang mati dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, boleh digantikan oleh anaknya, istri, oleh kakaknya, oleh ayahnya, oleh ibunya, boleh. Ibu saya kalau meninggal dunia banyak hutang puasanya, dia haid dulu misalnya, ya, dan sempat ganti puasa, boleh saya gantikan dan sah. Nabi perintahkan itu. Boleh kakek saya, boleh nenek saya, boleh saudara saya, boleh cucu saya, boleh walinya. Sahabat datang lagi, bapak saya dulu meninggal dunia, tidak pernah sedekah. Bolehkah saya sedekah untuknya? Adakah pahala? Kata Nabi, "Na'am, tasaddaq, sedekahlah. Pahalanya dikasih ke bapakmu sedekah itu." Ya, ada lagi sahabat datang, ibu saya meninggal dunia dan saya ingin bersedekah untuknya, diampunkan dosanya. Oke, diampuni dosanya, sedekahlah untuknya. Artinya, Nabi tidak pernah melarang orang yang hidup beramal untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tidak satu hadisnya. Ya. Kalau dikatakan kan amalnya sudah putus, betul, karena sudah mati amalnya putus. Kan amal dia yang putus. Yang orang beramal untuk dia kan tidak dilarang. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan boleh enggak orang sudah meninggal itu kita ikutkan korban? Boleh. Kalau soal boleh, cuman dia tidak dituntut. Yang dituntut tadi orang hidup dan memiliki kelapangan rezeki. Itulah yang dituntut. Anak-anak tidak wajib. Karena hidupnya ditanggung orang, dia tidak lapang tuh. Tapi itu dalam rangka pengajaran namanya, pendidikan, dan itu boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Oke, sobat netizen, itulah tadi pencerahan mengenai kurban yang sudah begitu lengkap kita kupas bersama Pak Ustadz, mulai dari sejarah, hukum, pembagian kurban, pelaksanaan dan segala macamnya. Ya, alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa ketemu lagi dan membahas permasalahan lain ya Pak Ustadz. Insyaallah. Mari dukung channel ini dan klik tombol subscribe, like, dan tulis kritik serta saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.